Aku dan ibunya kan syok, kayak apa, kesambar petir di siang bolong gitu. Semua bayangan mimpi kita tentang anak sulung laki-laki itu hancur lah. Tiba-tiba dia tidak mau kuliah, ini terus gimana? Majalah Rolling Stone memilihnya sebagai album terbaik tahun itu, jadi aku bangga. Nah, aku peluk dia kan seperti cetangan. Aku merasa surprise dan bangga dan yakin bahwa dia memang jalannya di situ. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua bahagia dan sehat selalu. Amin. Hari ini Firman nggak sendirian karena ada tamu spesial. Ini tamunya bukan orang Solo. Beliau ini penulis yang Firman kagumi karena karya-karya beliau ini cukup relate sama anak-anak muda zaman sekarang. Walaupun beliau mungkin sudah tidak muda lagi tapi semangatnya masih tetap muda. Ini dia Pak Yudhistira Masardi. Apa kabar Pak Yudhis? Alhamdulillah baik. Ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Udah berapa hari nih di Solo nih? Ini hari keempat ya? Hari kelima. Hari kelima? Hari kelima ya. Pak Yudhis ini cukup sering ya Pak untuk datang ke Solo? Betul, karena ada Firman jadi saya selalu terpanggil untuk datang ke Solo. Bahkan nanti kita bahas, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol yang tentang ketika Pak Yudhis baru aja di bulan Juni ya Pak yang kena COVID. Oh iya. Bahkan Pak Yudhis tetap merindukan ingin datang ke Solo gitu ya Pak. Iya betul. Nulari Firman. Kita sama-sama alumni COVID nih Pak. Iya kita alumni ya. Iya. Pak Yudhistira Masardi. Pak, tapi kalau Pak Yudhis ini kan Firman tadi sempat baca-baca tentang karya-karya Pak Yudhis tuh pasti kok namanya Yudhistira ANM Masardi itu ANM-nya apa Pak? Nah itu kasih tahu nggak ya? Itu dirahasiakan Pak. Kenapa kok di semuanya YouTube, di semua Google itu pasti ANM? Iya karena terlalu panjang jadi mesti disingkatkan di tengah itu jadi Ardi Nugraha Mulyana. Jadi Yudhistira Ardi Nugraha Mulyana Masardi. Kepanjangan kan? Jadi disingkat ANM. Kadang ANM-nya dihilangkan jadi Yudhistira Masardi aja lebih simpel. Iya. Tapi kan kalau di buku-buku Pak Yudhis juga pakai ANM ya Pak kayaknya? Pakai ANM. Pasti ya. Yudhistira Ardi Nugraha Mulyana Masardi. Pak Yudhis ini ada fakta menarik tentang Pak Yudhis ini. Ternyata Pak Yudhis ini punya saudara kembar nih guys. Iya Pak ya? Iya betul. Pak Norka Masardi. Pakai ANM juga nggak Pak? Enggak. Itu kalau Pak Norka hanya Norka Masardi. Norka Masardi. Norka M Masardi di tengahnya itu Marendra. Oh Marendra. Norka Marendra Masardi. Kok nama-namanya bisa bagus tuh emang itu Pak? Orang tua Pak Yudhis itu emang sastrawan juga atau? Enggak, bapak kami bengkel sepeda. Oh, asli mana Pak Yudhis tuh? Asli Indonesia. Kalau kotanya Pak, kota? Bapakku orang Jatibarang, Cirebon. Ibuku orang Maus, Cilacap. Jadi mereka bertemu di Bandung terus melahirkan anak-anaknya di Subang, Jawa Barat. Oh, Pak Yudhis nomor sama Pak Norka? 56 kembar. Oh 56 kembar, berarti masih punya kakak-kakak banyak dong Pak? Iya, semua 12. 12 bersaudara? 12 ya laki-laki 11, kesebelasan. Jadi perempuannya 1 nomor 2. Wah mantep nih Pak Yudhis nih. Pak, Firman mau tanya-tanya banyak nih Pak hari ini. Salah satunya nih Pak Yudhis kan karya-karya kayak Sajak Sikat Gigi ya Pak. Iya. Yang terbaru itu Pak? Itu yang pertama malah 74 itu. Oh Sajak Sikat Gigi itu yang pertama ya Pak? Iya. Terus kalau yang Firman ingat lagi yang Firman juga punya bukunya itu yang Arjuna Mencari Cinta kan barusan juga di istilahnya apa ya Pak? Kalau buku itu di remake atau di redesign? Cetak ulang ya Pak? Cetak ulang, redesign, cetak ulang ya. Nah Firman penasaran nih Pak, kan banyak orang tuh yang bisa nulis-nulis singkat tapi dia nggak bisa nulis buku gitu Pak. Nulis sebuku tuh nggak bisa. Nah kalau Pak Yudhis ini nulis singkat bagus, nulis buku bagus, sebanyak itu bagus gitu Pak. Maksudnya Pak Yudhis tuh gimana Pak untuk membuat proses menjadi karya tulisan-tulisan singkat untuk menjadi buku itu gimana Pak? Prosesnya itu loh Pak. Prosesnya macam-macam, setiap buku, setiap kumpulan puisi itu kan
ada proses yang berbeda karena ada pencarian yang berbeda. Tapi secara umum bagaimana bisa menulis itu ya modalnya harus membaca. Jadi kayak seperti satu koin, membaca dan menulis, baca tulis itu harus dilakukan terus menerus supaya pengalaman bertambah, kosakata bertambah, terus kemampuan mencerna kalimat, kemampuan menuliskan kalimat itu juga menjadi kaya. Jadi dari bacaan kita dapatkan ilmu banyak, dapat pelajaran banyak bagaimana orang lain menulis. Jadi kita pelajari bagaimana tekniknya, bagaimana pilihan katanya, bagaimana susunan temanya, plottingnya, karakter-karakternya seperti itu. Jadi belajarlah. Membaca menulis itu kegiatan yang simultan harus dilakukan supaya kita bisa meningkatkan kualitas tulisan kita. Itu secara umum. Tapi mungkin nggak Pak, kalau Firman tuh suka nulis Pak, suka nulis puisi-puisi juga singkat gitu. Tapi Firman nggak pernah baca Pak, nggak pernah. Jadi kayak cuman dari dengerin, misalnya Pak, saya lihat di YouTube Pak Yudis membacakan sajak sikat gigi gitu. Dari kata-kata yang bagus tuh cuman Firman ingat-ingat, dikembangin gitu juga boleh Pak? Boleh. Nah itu kan kita terinspirasi dari mana-mana. Jadi sumber pengetahuan kan tidak hanya buku bacaan tetapi juga kehidupan yang mempelajari bagaimana kehidupan di pasar, di kafe, di jalan, di dalam bus, di hotel, di mana kita semua belajar tentang kehidupan. Kita membaca kehidupan, membaca alam. Jadi itu juga bagian dari bagaimana kita memperkaya batin kita, memperkaya kosakata kita, memperkaya sudut pandang. Itu penting juga, sebab kalau tidak membaca perpustakaan, membaca lingkungan, ya kita menjadi miskin, menjadi cepat pandangannya. Jadi wawasan harus dikembangkan melalui bermacam cara, terutama membaca buku. Tapi Pak Yudis kan kalau Firman lihat tuh sering banget jalan-jalan Pak sama istri tercinta Bu Siska Masardi nih. Iya. Maksudnya Pak Yudis, apakah menulis tuh jalan-jalan ke kota ABC itu Pak Yudis itu untuk mencari inspirasi juga Pak? Pertama adalah rekreasi. Rekreasi itu penting karena ini supaya otak dan batin kita selalu segar ya, melihat pemandangan baru di jalan. Apalagi belakangan saya suka mengemudi sendiri, jadi ini kan memperkaya pengalaman juga. Pertama, jalan-jalan itu penting untuk membuka wawasan, membuka stres, menghilangkan stres. Jadi kita bisa mendapatkan hal-hal baru setelah kita rilis, setelah otak dan batin kita menjadi rileks. Kemudian kita bisa mendapatkan banyak hal. Itu yang penting dari perjalanan yang kami lakukan. Yang kedua tentu saja mencari pengalaman baru tadi, setting, lingkungan, suasana, teman-teman baru, ada kalian Firman, dan kan di Solo ini kan menjadi menarik karena banyak anak-anak baru di Solo ini, Firman dan lain teman-teman di sini ada 20 ya. Iya. Saudara-saudara Firman ada 4. Pak Yudis kan cukup Pak, deket banget sama anak-anak muda di manapun ya Pak. Di kemarin Jogja juga sempat show juga ya Pak. Iya, Jogja. Di Medan, di tempat-tempat kami suka jalan. Emang harus sebagai orang tua merasa harus selalu bertemu dengan anak-anak muda lah. Pertama untuk mendapatkan spiritnya, yang kedua untuk menularkan spirit kreatif kepada anak-anak muda ini. Jadi ngomporin, ayo dong kan, artinya selalu aku udah 68 tahun nih besok nih Februari. Dan kalian anak-anak muda, ayo dong berjuang, bergerak, menciptakan sesuatu, apapun itu penting, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya seperti itulah. Jadi di sini ngomporin Firman, Adrian, dan teman-teman yang lain itu menarik, selalu menarik. Komunikasi, interaksi dengan anak muda selalu menarik. Karena sambil membaca zaman, kan sekarang kan zaman berubah luar biasa. Era milenial ini kan sesuatu yang baru, tidak pernah kita alami. Masyarakat dunia sekarang ini sama sekali berubah. Jadi kalian ini termasuk spesies baru yang diciptakan setelah Homo sapiens, itu adalah Homo milenial. Jadi perkembangan anak-anak muda ini sangat menarik untuk diamati karena dunianya sama sekali berbeda, dan ke depan juga masa depannya juga sama sekali berbeda.
ini menarik untuk kita amati sebagai bagian dari kreativitas ya untuk membaca zaman. Pak, tapi saya penasaran gimana caranya Pak Yudis karya-karyanya itu, walaupun itu di tahun sekian Pak, di tahun 70-an Pak Yudis mulai nulis, tapi Firman baca di tahun 2020, 2021 itu masih relate Pak sama anak-anak muda sekarang gitu. Maksudnya apakah Pak Yudis itu cukup apa ya Pak, istilahnya apa ya, bisa membaca oh ini yang terjadi di masa depan tuh kayak gini, atau gimana Pak? Maksudnya proses membuat karya yang selalu relate dari waktu ke waktu gitu Pak? Ya itu tadi, pertama karena aku sangat terbuka dalam pergaulan dengan anak-anak muda, dengan kalian. Di rumah juga ada anak-anak muda, aku punya 3 anak, ada Iga, ada Taya, ada Kafka. Yang tiga-tiganya hidup di dunia yang berbeda tadi. Aku bilang mereka termasuk spesies baru di bumi ini, yaitu spesies milenial. Aku mengamati mereka bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, dengan anak-anakku. Sebagai kreator aku terus menciptakan sesuatu yang mencoba memahami bahasa anak-anak muda ini kan, tema-temanya apa, kemudian bentuk kalimatnya seperti apa, dan kehidupan keseharian mereka seperti apa. Ini penting supaya tetap nyambung, kalau enggak jadi jadul kan, jadi apa? Jadi ketinggalan zaman lah ya. Ketinggalan zaman, iya. Jadi gitu. Ya karena aku masih hidup, jadi harus mengikuti zaman inilah gitu, supaya bisa tetap menjadi penyaksi perubahan zaman ini. Ini penting sebagai kreator ya, sebagai. Tapi menurut Pak Yudi sendiri, apa ya Pak, fenomena-fenomena yang terjadi di tahun 70-an, maksudnya pasti kan itu di usia-usia segitu Pak Yudis kan maksudnya melihat apa yang terjadi di anak muda umur-umur segitu ya Pak? Iya. Apakah itu memiliki satu benang merah kesamaan Pak, sama setiap anak muda itu pasti ngalamin itu atau gimana Pak? Apakah itu jadi salah satu kunci untuk membuat karya yang relate juga? Ya setiap zaman punya ciri, tapi setiap kehidupan anak muda punya ciri, tetapi secara umum itu selalu akan terjadi komunikasi gap. Jadi gap komunikasi itu selalu terjadi di setiap generasi, di setiap zaman. Bahwa bahasa orang tua selalu ketinggalan tidak update dengan bahasa anak muda. Ini kan gap ini kan selalu terjadi di setiap zaman. Nah, yang menarik adalah bagaimana agar gap ini didekatkan meskipun tidak mudah. Tetapi ini ciri umum setiap zaman adalah ada communication gap. Nah, gap yang sekarang, kalau dulu kan orang tua dan anak itu gapnya terjadi karena kultur atau sikap hidup orang tua yang lebih feodalistis. Itu menyebabkan rumah tangga di dalam rumah terasa tidak demokratis. Anak begitu harus menjadi penurut, sangat takut kepada orang tuanya. Kemudian zaman berubah, paradigmanya berubah, jadi orang tua menjadi teman dari anak. Nah, sekarang ini berubah lagi, jadi bukan hanya orang tua bukan harus menjadi teman dari anak-anaknya, tetapi karena anak-anak ini punya dunia yang baru. Nah, orang tua harus memahami dunia baru ini, dunia teknologi, informasi, dunia gadget, dunia cyber. Jadi dunia digital yang sama sekali baru. Nah, orang tua agar bisa tetap berkomunikasi dengan anak-anak harus mencoba memahami bahasa digital ini, komunikasi digital seperti apa. Sebab semuanya sekarang kan ada di dalam satu HP pintar itu kan, komunikasi anak-anak muda ada di sini. Nah, orang tua juga harus memahami, tidak hanya bisa memainkan telepon pintar itu, tetapi juga memahami bagaimana cara berkomunikasi. Yang sekarang anak-anak kan tidak hanya berkomunikasi secara verbal atau secara tekstual, tapi juga dengan gambar, dengan audiovisual, itu jauh lebih kompleks. Jadi mungkin nanti komunikasi orang tua dengan anak seperti kalau komunikasi melalui WA kan yang banyak bermain adalah emoticon. Jadi berbicara komunikasi melalui simbol lagi. Nah, ini orang tua kalau ingin memahami jiwa anak muda tidak hanya harus berhenti pada emoticon itu, juga harus memahami apa yang dibalik dari ungkapan perasaan, gambar yang ketawa, itu segala macam, nangis, yang sedih, yang marah gitu kan. Nah, ini kan harus tetap dikomunikasikan melalui bahasa manusia. Jadi jangan menyerah kepada bahasa simbol seperti itu. Jadi meskipun tetap orang tua pun mungkin dalam banyak hal juga cukup
ketika komunikasi dengan anak melalui WA misalnya cukup juga dengan satu emoticon gitu ya. Artinya paham, oke boy gitu kan. Good luck gitu kan. Seperti itulah. Pak, tapi dari sekian banyak perubahan zaman dari mungkin dulu era konvensional sekarang sampai digital, digital gini. Maksudnya seberapa sulit Pak Yudis sebagai penulis senior Pak untuk mengikuti perubahan yang sedemikian rupa ini Pak? Ya ini masalahnya masalah teknologi aja, masalah 2-3 sentuhan sebetulnya kan yang otak saya sebagai orang tua sudah tidak secepat anak muda, jadi agak lambat menerjemahkan, menangkap. Itu aja kalau rajin ya artinya bisa melakukan komunikasi dalam kecepatan yang sama. Ini gap ini balik lagi communication gap tadi Pak. Ya, gap ini harus diatasi. Kalau udah tua kan bicara udah gagap, terus tangan kan refleksi, motorik halusnya juga udah kaku-kaku gini, udah banyak asam urat sih. Jadi kalau lagi nulis PA itu kan kadang lama gitu kan, apa yang digerakkan oleh otak lebih cepat daripada tangan itu kan. Ya, seperti itulah itu alamiah. Ada yang alamiah yang bisa diterima, tapi ada yang secara teknologi bisa dipelajari dan itu harus belajar terus gitu. Tapi ngeri ya Pak kalau Firman ngikutin sekarang orang udah metaverse kayak gitu-gitu ya Pak. Kayaknya ke depan bakal banyak teknologi yang lebih. Mungkin Firman besok seusia Pak Yudis juga harus menyesuaikan lagi ya Pak sama. Ini perubahan teknologi informasi tidak lagi bicara tahun, ini bicara detik, sekarang setiap detik itu ada perubahan yang luar biasa besarnya. Sekarang 4G masih masuk 5G, bentar lagi. Sekarang ini juga sudah pada saat yang sama 5G sudah juga berjalan 6G kan. Itu dahsyat sekali dalam komunikasi dunia. Masalahnya kita di Indonesia itu kan, tapi aku sih yakin anak-anak muda Indonesia pun sudah banyak yang secanggih itu sehingga bisa mengikuti setiap perubahan teknologi yang secanggih apapun, karena kita terbiasa mampu dengan kita punya tradisi teknologi oplet. Jadi kendaraan secanggih apapun itu selalu bisa dibongkar pasang, di kanibal, di servis, pokoknya semua hal bisa diperbaiki oleh orang-orang kita. Jadi itu canggih. Kita bangsa yang canggih sebenarnya, yang kuat, yang bisa adaptasi dengan seluruh perubahan zaman. Jadi aku tidak khawatir. Jadi apalagi sekarang ya semua anak-anak kita dari bayi sekarang sudah main gadget ya. Umur 2 tahun dah makan sambil lihat YouTube ya Pak. Iya, berarti itu sudah main itu. Jadi aku tidak khawatir bahwa anak-anak kita akan ketinggalan karena ini tidak terbendung. Dunia sedang bergerak bersama-sama kan, sekarang ini sudah tidak ada batas lagi, tidak ada border, nasionalisme dan sebagainya. Sekarang kita bisa bicara satu dunia, satu bahasa, multiverse dan satu teknologi digital itu. Tinggal stadiumnya aja yang meningkat levelnya. Sekarang 5G, 6G, 7G itu kalau kita masuk 6G aja udah dahsyat sekali kan. Kecepatannya. Tapi tetap bahasa ibu, bahasa nasional. Ya kita sudah tidak bicara nasional lagi, tapi bahasa ibu itu penting untuk kita jaga, kita rawat bersama sebagai bagian dari identitas. Dalam hal ini bahasa Indonesia tetap penting kita jaga apapun teknologinya, karena ini adalah bagian dari identitas kita sehingga kita bisa membedakan diri kita dengan bangsa lain. Seperti itu, bahasa ibu, bahasa Indonesia tetap penting dikembangkan dan dikuasai oleh setiap anak Indonesia. Pak, tapi kalau Firman boleh tanya Pak, menurut Pak Yudi sendiri sebenarnya dari sekian banyak sedemikian kecepatan perubahan dunia digital ini Pak, ini sebenarnya kemajuan apa kemunduran Pak menurut Pak Yudis? Kalau kan pasti ada positif negatifnya ya Pak ya. Iya, secara filosofis sih ini menarik, karena kalau membaca zaman ini kan sekarang ini kita sedang kembali. Tadi aku bilang kita aku sedang menyaksikan tumbuhnya spesies baru di planet ini, itu spesies milenialis. Nah, dengan teknologinya, dengan bahasa barunya. Nah, tetapi ada yang kemudian
mundur ke belakang ke zaman batu, ke zaman gua, manusia gua. Karena kita sekarang sejak 10 tahun terakhir paling tidak tuh, seperti tadi aku singgung, anak-anak sekarang sudah bicara dengan simbol, dengan emoticon. Iya. Ini kan aku mengingatkan kembali bahwa kok sekarang seperti zaman batu, komunikasi waktu zaman batu di gua-gua itu kan nenek moyang kita menggambar kerbau, menggambar matahari di dalam gua itu dengan warna-warna yang sekunder dari tanah seperti itu. Nah, kita sekarang sedang back to the future. Jadi ini masa depannya jauh sekali, tetapi sebetulnya cara berkomunikasi kembali ke zaman batu dengan simbol, dengan lambang kayak seperti manusia di gua. Menurut ini menarik dari satu sisi ya. Jadi tadi firman kemajuan atau kemunduran, ya itulah kita sedang maju, tapi juga masa silam kita mengikuti. Ini ada siklus kehidupan yang berulang. Ya. Jadi kalau kebayang lagi, kalau semakin tinggi teknologinya, mungkin simbolisme itu menjadi semakin rigid, tapi juga semakin sederhana sebetulnya. Seperti kembali kepada huruf kanji Cina, Jepang, Korea itu kan mereka dulu merumuskan satu gambar ini rumah itu bentuknya kanjinya seperti rumah yang awal itu ada atapnya, ada. Kemudian melalui modifikasi kemajuan menjadi lebih simpel, lebih subtil. Nah sekarang sedang juga mengarah ke sana kan, bahasa kita bahasa manusia melalui teknologi sedang mengalami kanjiisasi versi baru. Dengan emoticon yang lebih sederhana, lebih simpel. Kalau huruf Cina itu kan untuk bisa memahami komunikasi yang canggih itu kira-kira harus menghafal 10.000 gambar. Sehingga supaya bisa menulis, bisa membaca buku-buku tebal. Sekarang ini kita dengan emoticon kita daftar sekitar 30 emoticon kita bisa komunikasi, marah, sedih. Iya benar Pak, benar itu. So, lebih simpel, tidak perlu 10.000 sekarang. Bahasa emoticonnya cukup 30. Kita bisa komunikasi dengan lancar. Itu tadi, ada yang maju, ada yang mundur, tapi ada modifikasi, ada pengucapan baru. Iya, banyak yang mengadaptasi dari masa lalu juga ternyata ya Pak. Firman baru sadar juga. Iya, ternyata kita ada yang, karena memang kehidupan mungkin seperti itu ya, terutama dari sisi komunikasi ya. Itu harus ada yang teknologi mengharuskan kemudahan, mengharuskan manusia pemakainya menjadi lebih sederhana, lebih bahagia. Oleh karena itu bahasanya juga menjadi semakin simpel kan, seperti teknologi komputer yang digagas sama Steve Jobs itu kan memudahkan setiap orang, bahkan yang tidak pernah menggunakan komputer pun bisa menggunakan itu kan. Jadi itu lahirnya MacBook itu ya. Seperti itu. Jadi cara colok melalui colok listriknya segala macam memudahkan siapapun menggunakan, kemudian memudahkan dia dilepaskan. Jadi kalau ada kecelakaan kesandung bisa lepas sehingga terhindar dari korslet dan sebagainya itu. Kemudian itu luar biasa. Jadi memang penyederhanaan. Nah semakin sederhana justru sebetulnya semakin rumit. Tapi untuk menuju ke sana itu prosesnya panjang. Nah kita sekarang mudah-mudahan bisa berbahasa dengan lebih sederhana, meskipun sebetulnya ada pesan yang dalam yang disampaikan pada setiap emoticon, pada setiap simbol. Kalau Firman mengambil sedikit lirik dari lagunya Sal Priadi itu Pak, dia ngomong bahwa hidup memang harus canggih tapi pastikan kau yang pegang kendali. Itu lirik tulisannya Sal Priadi tapi dibawakan oleh Petra Sihombing. Pak, Pak Yudis kan juga akrab ya Pak sama Sal Priadi sama Petra gitu ya. Kemarin ketemu terus teman-temannya Iga ya. Tapi Pak Yudis, saya penasaran sih Pak, maksudnya Pak Yudis ini kan punya 3 anak Pak, itu kalau Firman lihat dari karya-karyanya Mas Iga Mas Ardi di Barasuara atau dimanapun tuh kan tulisan-tulisannya juga cukup dalam ya Pak, cukup sastrawan juga gitu menurut Firman. Kayak ini Barasuara tuh di tahun 2015 membawa apa ya Pak, aliran baru gitu di Indonesia untuk ternyata lirik-lirik yang enggak to the point, enggak yang gini ternyata bisa diterima gitu. Nah itu pertanyaan Firman, Pak Yudis mengajarkan anak-anak juga untuk menulis bahasa sastrawan atau itu enggak gitu Pak?
tidak secara langsung, mungkin aku kan hanya menyediakan satu fasilitas. Di rumahku selalu banyak buku, aku selalu kegiatan membaca, aku suka tampil membacakan puisi, main teater. Jadi kebahasaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rumah tangga. Ya mungkin anak-anak mengikuti, mendengarkan bagaimana aku berkomunikasi, bagaimana aku menulis, bagaimana aku tampil. Jadi aku tidak mengajarkan kepada Iga untuk Iga kalau bikin lirik seperti enggak. Jadi dia belajar sendirilah melalui caranya sendiri, dan kemudian dia juga mengungkapkan perasaannya, pikirannya juga melalui bahasa dia sendiri. Seperti dulu aku memulai di bidang sastra ini, aku bicara menulis sesuai dengan apa yang aku inginkan. Iga juga begitu, dia menulis lirik lagunya seperti apa yang dia inginkan. Memang secara bentuk berbeda, tapi misinya, kandungannya itu temanya berbeda, tapi masing-masing punya kedalaman. Iga itu juga unik karena aku kan banyak menulis puisi, banyak menulis lirik lagu untuk dinyanyikan, terutama yang paling banyak oleh Frankie Engine, yang ada 8 album awal itu yang aku bikin. Nah, pernah satu kali aku juga bilang sama Iga, kok kamu nggak mau nyanyiin puisi aku satu aja deh? Kan aku juga lirik-lirik kan dinyanyiin sama orang-orang banyak, sama Faris RM, sama Rini Jayusman, terus sama Frankie. Terus Iga bilang, enggak puisi-puisi papa bahasanya jadul. Jadi aku ditolak sama Iga. Oh gitu ya, oke. Jadi ada cara berbahasa yang berbeda, cara mengungkapkan diri yang berbeda, itu menunjukkan sudah perubahan zaman. Jadi aku harus menyadari itu, oke. Dan ternyata bahasanya gitu diterima oleh zamannya, oleh generasinya. Ya ini unik. Unik. Loh Pak, lagunya Pak Yudis yang dinyanyikan Faris RM yang apa Pak? Aku udah lupa, waktu itu sama Randy Jayusman sama Faris bikin satu single gitu. Tahun 70-an 80-an dong? Iya, 80-an awal kayaknya. Pak, tapi kalau membahas sosok Pak Yudis sebagai suami dan ayah nih Pak, maksudnya di rumah tuh Pak Yudis termasuk orang tua yang cerewet atau orang tua yang sakarepmu lah, atau gimana Pak? Penasaran nih Pak Firman. Kan kalau Pak Yudis, kalau menurut saya itu pribadi yang tenang, pribadi yang senyum, yang ini. Apa Pak Yudis tuh galak gitu Pak ke istri, ke anak gitu? Apa kita panggil langsung? nanti Bu Siska bisa cerita. Ya, aku sih sebagai ayah, terutama di masa pergolakan sebagai pemuda yang baru membangun rumah tangga, membangun karir, bekerja sebagai pengarang, sastrawan, kemudian masuk ke dunia jurnalistik menjadi wartawan yang pekerjaannya, jam kerjanya itu tidak terbatas, sibuk di kantor, begadang, pulang pagi. Jadi kehidupan di rumah juga menjadi seperti tipikal orang tua jadul lah. Jadi jarang di rumah, jarang ketemu anak, kayak gitu, komunikasi hanya pas aku pulang kerja, anak-anak masih tidur. Aku pulang tidur. Jadi anak-anak bangun, mereka pergi sekolah dan sebagainya, nggak ada komunikasi. Pas mereka pulang sekolah, aku berangkat kerja seperti itu. Itu yang juga aku alami pada saat-saat aku jadi wartawan di 3-4 majalah itu selama 40 tahun ya. Dari 76, dari 76, 79 masuk Tempo, 79, 81 pindah ke majalah Jakarta, pindah lagi ke majalah editor, pindah lagi ke majalah humor, pindah lagi ke televisi Indosiar, pindah lagi ke majalah Gatra, pindah lagi ke majalah internal ISQ Magazine. Jadi semuanya menghendaki jam kerja yang tidak terbatas. Kan? Kerja jurnalis kan jamnya tidak office hour, jadi apalagi harus mengontrol editing sampai akhir gitu ya, sampai naik cetak, itu memerlukan waktu yang panjang. Jadi komunikasi dengan anak sangat jarang, juga dengan istri. Tapi ketika komunikasi itu, kalaupun di rumah lagi santai hari libur, aku baca buku, baca majalah. Komunikasi sama anak-anak ya terbatas.
dan pada umumnya aku dianggap dipersepsi sebagai bapak yang pendiam, jarang bicara, jadi bicara seperlunya. Seperti itu. Itu anak-anak juga tumbuh dalam keadaan seperti itu. Jadi semuanya sangat terpulang kepada bacaan. Jadi silakan punya bacaan masing-masing gitu kan. Karena itu kegiatan berlibur, kegiatan jalan-jalan kalau weekend itu, kalau ke toko buku, ada budget sekian, kalian belilah buku yang kalian suka gitu kan, seperti itulah. Dalam perkembangan setelah SMA baru terjadi komunikasi yang lebih panjang ya. Karena ada kebutuhan untuk memberikan arahan atau nasihat bahwa kehidupan harus dilakukan dengan ini dan begitu, seperti itu. Tapi ada satu momen yang Firman pernah dengar dari jadi di channelnya Vindes itu Pak, Mas Iga itu ngomong kalau Pak Yudis itu sempat marah waktu Mas Iga keterima IKJ ya, keluar ya Pak, Mas Iga nggak mau ya, atau iya, itu langsung, wih bokap lo galak dong, langsung kayak gitu apa? Iya, itu reaksi orang tua yang kaget melihat bahwa kok ada anak yang punya pandangan sendiri dan di luar mainstream gitu ya. Waktu itu yang mengejutkan keputusan Iga ketika lulus SMA, dia mengatakan, Pak, aku nggak mau kuliah. Terus ya udah, aku nggak mau kuliah. Terus aku mau jadi pemusik terkenal, katanya. Oke, terus apa hubungannya jadi pemusik terkenal dengan kuliah? Kuliah kan bisa sambil jalan gitu kan, bermusik bisa dilakukan sambil kuliah. Dia bilang enggak, aku mau fokus jadi pemusik aja. Waktu itu kan Iga sebagai laki-laki, anak pertama dalam pandangan orang tua yang romantis gitu kan, anak pertama laki-laki mestinya jadi dokter, jadi insinyur, jadi zaman dulu kan begitu kan, dia bisa memimpin adik-adiknya gitu kan, menggantikan peran orang tua gitu segala macam. Nah ini kan persepsi yang lama, persepsi yang jadul. Sementara Iga sudah punya pandangan sendiri dan dia punya keyakinan sendiri bahwa dia ingin berkarya di bidang musik dan dia yakin bahwa dia bisa hidup dari situ. Kita orang tua tidak siap, aku dan ibunya kan shock, kayak kesambar petir di siang bolong gitu. Semua bayangan mimpi kita tentang anak sulung laki-laki itu hancur lah. Tiba-tiba dia tidak mau kuliah, ini terus gimana? Terus jadi gimana? Ya udah, aku nggak kuliah. Gini deh, aku bujuk-bujuk terus. Gini deh, aku nggak bisa melihat kamu ngapa-ngapain gitu. Setiap hari di kamar, di rumah, tiap hari tidak kemana-mana. Aku nggak bisa. Jadi aku bujukin. Kan ada ada kampus sekolah advertising yang itu ambil D3. Itu aku bilang sama Iga, kan di advertising kamu bisa belajar advertising juga kan memerlukan musik, jadi kamu bisa sekalian menyalurkan bakat musikmu di situ. Bujuk-bujuk akhirnya dia dengan terpaksa mungkin mau kuliah di situ, tapi 5 semester gitu terus cabut Pak. Satu kali setelah sekian lama itu dia datang lagi dan nanya sama dulu Papa kuliah nggak? Aku kuliah di sinematografi tapi cuma satu semester, aku nggak betah karena aku sudah bekerja dan sudah berkarya, jadi kayaknya duduk ke kampus dengerin dosen-dosen bicara itu kayaknya boring banget. Waktu gitu. Buang waktu. Aku berhenti gitu. Terus dia nanya lagi, Om Adi, adikku, kuliah nggak? Om Norka kembaranku nggak? Ya dia pada di Paris, aku sekolah jurnalistik di Sorbonne. Terus emang kenapa sih gak nanya-nanya? Enggak. Terus tidak lama seminggu kemudian tiba-tiba dapat surat dari kampus. Ini atas nama Iga Masardi dinyatakan di DO karena tidak pernah kuliah. Kesambar petir lagi dong Pak, 2 kali ya Pak? 2 kali sambar petir. Waduh, ternyata gak kuliah. Terus ya udah, jadi terus panggil kan Iga. Iga gimana ini ada? Iya,
Jadi gimana? Iya, aku kan memang aku nggak mau jadi pemusik, aku nggak mau kerja di advertising, aku hanya mau jadi pemusik terkenal sudah. Oh gitu ya udah. Kalau gitu kita sebagai orang tua sudah memberikan Maksimal, fasilitas, sudah mencoba menawarkan kamu kuliah di kampus yang lebih simpel, tapi kamu menolak itu, ya sudah berarti tugas kami sebagai orang tua selesai. Iya. Artinya kamu sekarang sudah mengambil keputusan sendiri untuk mengambil kehidupan kamu sendiri, kamu sudah putus, ya sudah kamu tanggung jawab. Artinya tanggung jawabku sebagai orang tua sudah selesai, dia kan udah di atas 17, jadi sekarang aku tidak kasih lagi kamu uang kuliah. Iya. Kamu cari sendiri, kamu sudah tidak kuliah, aku tidak kasih kamu uang kuliah. Kamu boleh makan di sini gratis, kamu masih boleh tinggal di kamar itu gratis. Tapi selebihnya aku nggak kasih kamu biaya, ya mungkin mamanya kasih biaya pulsa aja mungkin 50.000. Jadi seperti itu, dan aku bilang aku tidak mau melihat kamu tiap hari ada di kamar di rumah. Iya. Ya dia konsisten, udah merih hidup, berjuang untuk jadi pemusik, ngamen di mana-mana itu di kafe-kafe berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. 2 tahun kemudian baru dia pulang, dia latihan di rumah. Bawa teman-temannya untuk lagu-lagu itu, grup pertamanya bukan. Oh bukan, Soul Vibe. Bukan, The Trees and the White. Aku dengerin lagunya, lagunya keren. Dan ketika itu album diluncurkan, di majalah Rolling Stone meliput, menabalkannya, memilihnya sebagai album terbaik tahun. Pendatang baru terbaik itu? Iya, 2000 berapa? 2007 lah ya. 5 atau 2005 kalau nggak salah, sebagai album terbaik tahun itu. Jadi keren juga, dari dapat penghargaan dari majalah penting gitu kan. Aku bangga juga, dan aku waktu launching album itu datang, dan memang keren banget. Sesuatu yang baru, warnanya baru, liriknya baru, dan meskipun dia sebagai lead gitar ya, tidak vokalis. Aku bangga. Nah, aku peluk dia kan sebagai cidangan. Aku merasa surprise dan bangga, dan yakin bahwa dia memang jalannya di situ dan dia bisa maju, karena aku yakin karena kualitas produknya cukup baik. Jadi seperti itu. Udah sejak itu aku yakin, go ahead. Wow. Selamat Pak. Tapi Firman penasaran nih menuju obrolan-obrolan terakhir nih, pengen tanya ini sih Pak. Kalau saya kan juga menulis lagu ya, juga menulis sedikit-sedikit puisi juga, maksudnya potongan-potongan puisi gitu. Nanti ketika pertambahan usia Pak, Firman tuh takut ketika nanti udah nggak bisa jatuh cinta lagi, nggak bisa patah hati lagi kayak gitu loh Pak. Itu gimana Pak mencari inspirasinya? Ini beneran Pak, saya tanya dari hati yang terdalam Pak. Kok takut tidak jatuh cinta lagi? Takut? Jangan takut. Kalau takut itu sudah menutup satu kemungkinan baru. Jadi jangan takut. Nah, karena sebagai kreatif pencipta itu harus selalu berada di dalam situasi yang bebas. Bebaskan pikiran, bebaskan hati, bebaskan imajinasi. Kalau kita sudah menutup sesuatu di depan kita, itu membatasi. Jadi lepaskan. Jangan khawatir. Tadi kuncinya baca tulis terus-menerus, kita tidak akan kehilangan inspirasi. Nah, kalau salah satu alat bantu untuk mencari inspirasi ya tadi baca buku, jalan-jalan, nonton film, dengerin musik. Jalan-jalannya sama siapa tuh? Sama saya sendiri boleh, sama pacar, sama istri. Ya. Jatuh cinta lagi. Oke, kalau diem-diem mungkin boleh. maksudnya jatuh cinta secara imajinatif, secara imajiner itu, membayangkan yang indah-indah gitu, sehingga kita terinspirasi untuk selalu menulis. Berarti intinya kita tuh harus membaca, menulis tuh satu hal yang
keterikatan lah ya Pak ya, itu Iya, nggak itu. boleh lepas ya untuk Iya. Firman menjadi penulis ke depannya gitu ya Pak. Iya, apalagi kan pemusiknya harus, Iya. harus banyak mendengarkan karya musik orang lain. Iya. Juga lirik-lirik orang lain itu sangat penting. Seperti yang aku selalu lakukan itu kan. Nonton, dengerin musik, apalagi sekarang ada Spotify, ada teksnya Iya. juga. Terus bisa menimba banyak inspirasi dari situ. Iya. Oke Pak, mungkin di akhir episode ini Firman pengen challenge Pak Yudis untuk membuat puisi yang spontan Pak. Kok nggak uhi ya? Telat. Mau nggak nih Pak, kalau ini kan mumpung Pak Yudis ada anak-anak muda di sini yang pengen dengerin karyanya Pak Yudis. Ini Case Talks ini pendengarnya itu usia 17 sampai 34 lah Pak yang paling banyak. Nah, mungkin di sini ada 1-2 orang yang baru tahu Pak karya-karya Pak Yudis. Boleh ya Pak Yudis membacakan saja baru gitu Pak? Baru boleh, tapi tidak spontan ya. Sebab Iya, ya, Pak. puisi kan itu pemilihan kata, pemilihan kalimat harus berulang-ulang. Satu puisi aku bisa tulis jadi dalam 1 jam jadi 1 puisi. Tetapi kalau aku lepaskan ke publik itu melalui pembacaan berulang sampai 40 kali baru bisa aku lepaskan. Jadi kalau aku punya puisi baru yang aku bilang tadi, inspirasinya dari nonton Drakor. kompetisi drakor. Aku jangan nonton drakor. Layangan putus Pak. aku banyak nonton kompetisi The Voice ya. Oh The Voice. Dan aku memang kalau musik belakangan tertarik sama lagu-lagu Perancis ya. Nah, salah satu peserta finalis di The Voice tahun 2018 Pak. Aku ini banyak menulis saja tentang penyanyi-penyanyi baru itu, yang Perancis itu. Ada Mael, ada Lilia, ada Clementine, ada Rebecca, ada Elsa, ada Rose dan sebagainya nih. Salah satunya aku nulis tentang Oke, Pak, permisi Pak. Mungkin sebelum puisi ini dibacakan, saya ingin menutup acara ini untuk present Pak Yudis. Boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode Ngopi-Ngopi hari ini. Terima kasih buat Pak Yudis yang udah menyempatkan waktu Sama-sama. datang ke Solo. Kita pokoknya Pak Yudis harus selalu muda, selalu sehat ya Pak. Amin. Amin. Pokoknya semoga nggak kena COVID lagi kita Pak. Amin. Pokoknya sehat, selalu bahagia sama Bu Siska sama anak-anak juga Pak. Amin. Salam buat Mas Iga, Mbak Taya sama Mas Kafka. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Ngopi-Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia Bapak Yudhistira Masardi. Oke, ini puisi baru yang aku selalu terpanggil untuk selalu membuat yang format baru yang berbeda dari puisi-puisi yang sebelumnya. Mudah-mudahan ini cukup baru, terutama untuk aku sendiri. Judulnya, temanya ini terinspirasi oleh salah seorang kontestan di The Voice Perancis. Judulnya Clementine. Panggil namaku Clementine. Rambutmu bernyanyi, rambutmu menyala dari laut dalam kenangan, dari rimba pemeluk hujan. Sembuhkan lukaku, benamkan rinduku dalam batu waktu, dalam panas darah. Dekapkan jiwamu. Sajak ini judulnya Cemburu. Supaya tetap merasa muda, jadi cemburunya harus terus dinyalakan juga selain cintanya. Cemburu. Aku cemburu pada hujan yang menghapuskan awan. Aku cemburu pada awan yang mengabaikan malam. Aku cemburu pada malam yang menidurkan bulan.
Aku cemburu pada bulan yang menyanyikan salam. Aku cemburu pada salam yang melelapkan pejam. Aku cemburu pada pejam yang membenamku semalam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.